Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini kita akan membahas surat yang baru karena kemarin surah Al-Fatihah telah selesai kita bahas bersama. Untuk pertemuan kali ini maka kita akan masuk kepada surah Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa di sini langsung saya gabungkan? Karena memang antara surah Al-Falaq dengan surah An-Nas itu memiliki keterikatan satu sama dengan yang lainnya. Nah, kenapa ada keterikatan? Nanti di penjelasan materi hari ini akan kita ungkap lebih jauh. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas adalah surat yang ke-113 dan surat ke-114 dalam Al-Quran. Jadi yang pertama itu urutannya adalah surah Al-Fatihah. Nah, untuk surah Al-Falaq itu urutan yang ke-113, sedangkan surah An-Nas adalah surah yang urutannya itu berarti urutan terakhir, yaitu urutan 114. Kalau urutannya itu dalam Al-Quran. Untuk surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Ya, surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, 23 kata, 73 huruf. Sedangkan surah An-Nas terdiri dari 6 ayat, 20 huruf, dan 78 kata. Kedua-duanya merupakan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau secara urutan turunnya, maka surah Al-Falaq itu adalah surat urutan yang ke-20. Sedangkan surat An-Nas itu surat urutan turunnya yang ke-21. Jadi seperti itu. Al-Falaq ke-20, An-Nas ke-21. Dan turunnya itu berdampingan. Nanti dijelaskan ya sebab turunnya. Yang diturunkan kepada Rasulullah. Karena sekali lagi Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah untuk manusia yang mulia, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surah Al-Falaq dan An-Nas ini turunnya setelah surah Al-Fil. Ya, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan surah Al-Falaq serta An-Nas ini turunnya sebelum surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, surat Qul huwallahu ahad. Jadi Al-Fil, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Itu urutan turunnya. Nama lain surah Al-Falaq dan An-Nas adalah Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain itu artinya 2 surat perlindungan. 2 surat perlindungan ini terbagi menjadi 2 karena disebutkannya 2 surat perlindungan. Maka terbagi 2. Yang pertama, surah Al-Falaq itu disebut dengan Al-Mu'awwidzah Al-Ula. Surat perlindungan yang
utama. Sedangkan untuk surah An-Nas itu disebut dengan Al-Mu'awwidzah Ats-Tsaniyah. Maksudnya surat perlindungan yang kedua. Adapun perlindungan di sini bukan berarti suratnya itu memiliki keistimewaan tersendiri, bukan dimaksudkan seperti itu, tetapi munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan perlindungan dari Allah dengan keberkahan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Karena yang memberikan perlindungan itu seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipahami seperti itu. Bahwasanya tidak ada yang di dunia ini yang berhak untuk memberikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada slide berikutnya berkaitan tentang surah Al-Falaq dan An-Nas. Dari nama Al-Mu'awwidzatain jelas terdengar bahwa keduanya merupakan surah untuk perlindungan. Perlindungan di sini adalah kita bermunajat kepada Allah. Sekali lagi Bapak ingatkan, kita bermunajat, meminta kepada Allah perlindungan Allah melalui keberkahan dua firman Allah ini. Terutama dari ain. Ain itu ada yang mengatakan adalah suatu tatapan jahat ya. Tatapan jahat dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Sedangkan sihir itu berarti ada satu bantuan dari makhluk Allah lainnya, entah itu setan, jin, dan lain sebagainya, untuk menyakiti ataupun berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada sebuah hadis dari beliau yang berbunyi, ya Ibna Abbas, ala adulluka au qala ala ukhbiruka bi afdhali ma yata'awwadhu bihil muta'awwidhuna, qala bala ya Rasulullah, qala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, hataini suratain. Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu, ya, jadi kata Rasulullah, sabda dari beliau, wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan? Ada juga yang mengatakan, maukah kamu aku beritahukan sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung? Lalu Ibnu Abbas pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Lalu Rasul pun bersabda, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini adalah surat perlindungan yang paling baik digunakan. Nah, pelajaran penting dari surah ini karena di antara sebab turunnya atau asbabun nuzul surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi, yang seperti tadi Bapak katakan bahwasanya kedua surat ini memiliki keterikatan satu sama lain. Dua surat berbeda tetapi memiliki keterikatan dan turunnya pun bisa dikategorikan bersamaan. Hanya memang disebutkannya nanti Al-Falaq terlebih dahulu, baru kemudian An-Nas. Makanya disebut surat yang ke-20 dan ke-21. Nah, ini berkaitan dalam sebuah kitab tafsir, yaitu Tafsir Jalalain, di mana pada saat itu seusia kalian juga Bapak belajar dengan salah seorang kiai Bapak, yaitu Al-Maghfurlah almarhum Abah Kiai Haji Masyudi Mansur, membahas tentang surah Al-Falaq dan An-Nas, di mana salah satu sebab turun dari surah Al-Falaq dan An-Nas ini, ada seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam itu menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Labid bin Al-A'sam ini orang Yahudi membuat sihir dengan media tali buat panah,
senar ya, senar buat busur panah. Nah, kalau panah ada busurnya, ada talinya yang untuk melontarkan anak panah. Nah, di tali tersebut diikat 11 bundelan. 11 bundelan, ada yang mengatakan kain, ada yang mengatakan kertas, itu 11 bundelan. Dan ikatan tali senar yang ada 11 ikatan itu dimasukkan ke dalam sumur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum dari sumur tersebut, itu Rasulullah merasakan tubuhnya menjadi seperti demam, menjadi kaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 malaikat untuk turun untuk mengunjungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang sakit. Lalu ketika ditanyakan, "Kenapa aku sakit ya malaikat?" Rasulullah bertanya. Lalu ada satu malaikat lagi mengambil yang tadi senar tali busur yang diikat dengan bundelan-bundelan tadi yang membuat air sumurnya menjadi kecoklatan, ada yang mengatakan seperti itu. Lalu dibawa ke hadapan Rasulullah. "Ya Rasulullah, ini kamu disihir oleh Labid bin Al-Asam sehingga kamu merasakan demam dan badan menjadi kaku seperti ini." Lalu malaikat Jibril mengajarkan atau mewahyukan 2 surah ini, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu ketika dibaca oleh Rasulullah, ketika Rasulullah melafalkan surah Al-Falaq dan An-Nas ini per satu ayat, itu bundelan yang diikat di tali senar tersebut pecah satu persatu karena ada 11. Sedangkan surah Al-Falaq ada 5, surah An-Nas ada 6, jumlahnya di 11. Begitu baca Qul a'udzu birabbil falaq, pecahlah satu ikatan itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, pecah lagi 2. Terus sampai dibaca surah An-Nas yang terakhir, minal jinnati wan nas, pecahlah seluruh bundelan tersebut. Ini salah satu kisah asbabun nuzul diturunkannya surah Al-Falaq dan An-Nas atau surah Al-Mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan. Karenanya memang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita ingin tidur, kita disunahkan untuk berwudu. Nah, ketika berwudu, membaca 2 surat ini ditambah dengan surah Al-Ikhlas 3 kali, lalu ditiupkan katanya. Baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baca lagi Al-Ikhlas 3 kali, ditiupkan ke tangan, dibalurkan ke sekujur tubuh. Itu salah satu ajaran dari Rasulullah untuk perlindungan manusia. Jadi kita nggak perlu meminta perlindungan kepada mungkin dukun atau benda-benda lainnya. Kita cukup berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Serta kita pun mengikuti ajaran-ajaran atau didikan-didikan dari ulama-ulama, dari sahabat-sahabat, dari tabi'in, hingga kepada para ulama-ulama yang ada. Selama memang mengajarkan kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah, karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilah itu, Tuhan itu hanya Allah, dan Rasulullahnya atau utusan Allahnya adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian di depan kalian ini ada surat Al-Falaq dan An-Nas, kita sama-sama baca. Bagi kalian yang belum berwudu, berwudulah terlebih dahulu. Yang belum menutup auratnya dengan sempurna, tutuplah, karena yang akan kita baca ini adalah kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadi ya pelajaran kita di hari ini. Dan seperti biasa pesan Bapak untuk mencatat. Ya, tolong dicatat, bukan hanya didengarkan, dipraktekkan, tetapi juga dicatat untuk bahan kalian dalam mengingat pelajaran. Seperti biasa, patuhi protokol kesehatan yang ada. Insya Allah nanti ketika terjadwal kita bisa bertemu langsung. Dan perlu diingat juga untuk senantiasa sholat, jujur, dan bertanggung jawab. Dan setelah ini kalian kunjungi link untuk melakukan absensi sekaligus evaluasi harian. Adapun untuk passwordnya adalah subuh. Karena al-falaq adalah artinya subuh. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.